Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Febriani dari Prodi Manajemen Komunikasi dengan NPM CG2211100038 ingin menyampaikan materi tentang karir jurnalis. Jadi di sini pasti kalian semua ini bertanya-tanya, aku udah ngambil jurusan komunikasi, tapi masih bingung nanti karir pekerjaannya itu jadi apa. Jadi di sini aku mau membahas tentang karir jurnalistik untuk kalian yang masih bingung ke depannya mau jadi apa. Jadi kegiatan jurnalistik itu mencakup beberapa pekerjaan, yaitu mencari dan mengumpulkan bahan berita dan pendapat, mengolah dan menyunting atau mengedit berita dan pendapat, menyajikan berita dan pendapat dalam media massa. Contohnya itu surat kabar, tabloid, majalah radio, televisi, dan online. Eh, Dengan demikian, semua orang yang melaksanakan tugas mencari, mengumpulkan, mengelola, menyunting, dan menyajikan berita dan pendapat untuk media massa periodik disebut wartawan atau jurnalis ya, teman-teman. Lalu wartawan pun dibagi menjadi tiga yang bertugas mencari dan mengumpulkan bahan berita, yaitu seperti reporter, responden, dan kontributor. Jadi di sini aku mau menjelaskan satu-satu apa itu reporter, koresponden, dan kontributor ya. Jadi reporter itu adalah wartawan yang bertanggung jawab mencari dan mengumpulkan bahan berita di dalam atau di sekitar kota tempat media massa yang bersangkutan. Kalau koresponden adalah wartawan yang bertugas mencari dan mengumpulkan bahan berita di luar daerah atau di luar daerah atau di luar negeri. Kontributor adalah orang yang mencari dan mengumpulkan berita atas inisiatif sendiri dan dibayar sesuai kontribusinya. Misalkan dibayar berdasarkan jumlah berita yang disiarkan. Jadi bedanya ya dari ketiga tersebut yaitu dari tempat pengambilan atau penyiaran beritanya. Oke, bisa dilanjut. Di sini wartawan yang melaksanakan tugas pengelola, menyunting, dan menyajikan berita dan pendapat disebut redaktur atau editor atau ada juga yang menyebutnya penanggung jawab rubrik. Wartawan yang mengkoordinir tugas para redaktur disebut redaktur pelaksana atau managing editor. Wartawan yang memimpin seluruh tugas redaksional dan penanggung jawab atas seluruh isi redaksional disebut pemimpin redaksi. Orang yang bertugas mengurus administrasi redaksional disebut sekretaris redaksi. Dan di sini juga ada redaktur ya, teman-teman. Redaktur itu jadi di sini tuh dibagi menjadi ada eh, tugasnya, pembagian tugasnya. Jadi redaktur itu bertugas itu melaksanakan kegiatan redaksional dalam menulis, mengedit, dan menyajikan berita dan pendapat dalam media massa sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Biasanya pembagian tugas dilakukan berdasarkan bidang masalah, misalnya redaktur ekonomi, redaktur politik, redaktur sosbud, redaktur olahraga, redaktur iptek, dan masih banyak lagi sesuai kebutuhannya ya teman-teman. Ada juga media massa yang membagi tugas redaktur berdasarkan wilayah peliputan, misalnya redaktur kota, redaktur daerah, redaktur nasional, dan redaktur luar negeri. Khusus untuk menangani tulisan opini biasanya ditunjuk seorang atau beberapa orang redaktur opini. Di samping redaktur yang disebutkan di atas, terkadang media memiliki juga redaktur khusus, misalnya redaktur halaman satu, redaktur malam, atau redaktur bahasa. Jadi di sini juga ada tugas redaktur ya teman-teman, yaitu
bertanggung jawab untuk mengadakan berita atau pendapat yang akan dimuat, menentukan pemuatan berita atau pendapat sesuai ruang yang tersedia, kecuali untuk berita utama harus persetujuan Redpel atau PIM-Red. Pengedit berita atau pendapat yang masuk itu memperbaiki bahasa, membuang fakta yang tidak relevan, menambah fakta baru yang relevan, menggabung beberapa berita menjadi satu berita, menulis ulang berita. Redaktur malam, yaitu contohnya Kompas, berhak memutuskan untuk melakukan stop press. Yang kelima yaitu redaktur televisi atau radio juga bisa memutuskan untuk menyetop siaran lain dan menyiarkan breaking news. Di sini juga ada syarat redaktur ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau menjadi redaktur, di sini syarat-syaratnya. Redaktur biasanya sudah bekerja sebagai wartawan lebih dari 2 tahun dan pernah menunjukkan prestasi sebagai reporter. Secara umum, syarat menjadi redaktur adalah memiliki minat yang tinggi di bidang tugas tersebut, tidak harus sesuai dengan latar pendidikan. Mereka ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawabnya, sehingga memiliki pengetahuan yang luas di bidang tersebut. Memiliki akses sangat baik ke sumber berita. Akses yang baik ke sumber berita akan memudah redaktur dalam memperoleh informasi secara tepat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.